TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pendaftaran partai calon peserta pemilu 2024 tengah berlangsung. Namun kisruh di Partai Berkarya masih terus berkecamuk. Buntut dari kekisruhan tersebut, sejumlah elit partai yang didirikan pada 2016 itu menuntut Sekjen Partai Badarudin Andi Picunang mundur dari jabatannya. Kontan saja hal itu membuat Badarudin tak terima dengan tindakan yang dilakukan sejumlah elit partai tersebut. Lantaran hal itu, Badarudin mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat Jakarta pada Selasa 9 Agustus 2022. Saya datang ke KPU Selasa 9 Agustus 2022 untuk konsolidasi surat saya yang masuk pada 3 Agustus 2022 di mana per 1 Agustus 2022 lalu telah terbit surat keputusan Menkumham yang baru tentang perubahan ADART dan susunan pengurus DPP, di mana Ketua Umum tetap Muhdi PR dan Sekjen saya Badarudin Andi Picunang. Ujar Badarudin kepada wartawan di kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Selasa 9 Agustus 2022. Namun kisruh dan dinamika di Partai Berkarya pada 1 Agustus itu pun ada rapat yang memberhentikan Sekjen sehingga terjadi kekisruhan di Partai Berkarya, sambungnya. Badarudin menuturkan bahwa sebagai Sekjen yang sah, dia menyampaikan surat dan konsultasi ke KPU Pusat untuk tidak menerima pendaftaran apabila tanda tangan dirinya atau PLT Sekjen di luar Sekjen yang resmi dan sah sesuai PKPU nomor 4. Kalau itu dipaksakan, partai ini tidak bisa diterima sebagai calon peserta pemilu dalam proses verifikasi karena dalam PKPU nomor 4 yang dikeluarkan KPU bahwa pimpinan partai, ketua umum dan sekjen, jadi di luar itu tidak ada yang mewakili secara administrasi walaupun waktu pendaftaran bisa diwakili LO atau pengurus lainnya, terang Badarudin. Saya kira jejak digital Partai Berkarya ini boleh kita lihat bahwa dari awal sampai saat ini penuh dengan dinamika. Kita pernah ada keluarga cendana di dalamnya, kemudian pasca pemilu 2019 kita pun melakukan munaslup karena ada kekacauan di internal manajemen partai yang tidak jalan. Begitu pula di detik-detik ini untuk menuju ke verifikasi. Tentunya kekisruhan ini juga ditimbulkan oleh manajemen internal dengan melibatkan beberapa orang-orang baru. Ketika SK itu didapatkan di 1 Agustus kemarin, orang-orang baru ini membuat lagi faksi-faksi di dalam, di mana faksi-faksi itu ingin menyingkirkan atau membuang teman-teman lama yang dimotori oleh Sekjen itu sendiri. Kita ketahui bahwa SK per 1 Agustus ini keluar atas proses munaslup yang boleh dikata tidak memenuhi syarat untuk dikatakan munaslup per Mei 2022 yang lalu. Namun karena kebesaran hati saya selaku Sekjen dengan Ketua Umum Pak Muhdi mengambil kesepakatan bahwa hasil dari munaslup Mei 2022 itu kita proses secara administrasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan alhamdulillah keluar per 1 Agustus kemarin. Namun riak-riak perseteruan sebelum itu juga kan terjadi antar Pak Samsu Jalal selaku Ketua Mahkamah Partai dengan Pak Muhdi, dengan saya, kemudian kelompok Pak Tommy dan sebagainya. Dan inilah benih-benih perpecahan itu sampai hari ini juga belum selesai-selesai. Olehnya itu saya dan teman-teman rata-rata pengurus lama atau orang lama menghimbau kepada pimpinan yang ada saat ini untuk fokus tinggal beberapa hari ini untuk bisa
partai ini terselamatkan untuk segera mendaftar ke KPU. Kekacauan di internal partai, Badarudin kemudian mengungkapkan perihal terkait pencopotan dirinya. Saya kira jejak digital Partai Berkarya bisa dilihat dari awal sampai saat ini penuh dinamika. Kita pernah ada keluarga cendana di dalamnya. Pasca pemilu 2019 kita melakukan munaslup karena ada kekacauan di internal partai. Begitupun saat ini untuk menuju verifikasi, jelasnya. Badarudin menilai kekisruhan itu ditimbulkan oleh manajemen internal dengan melibatkan orang baru. Ketika SK didapatkan 1 Agustus kemarin, orang-orang baru ini membuat faksi-faksi di dalamnya. Faksi-faksi yang dimotori orang baru tersebut ingin membuang orang-orang lama, cetus Badarudin. Dalam pandangannya, SK 1 Agustus yang keluar dari proses Munaslup Mei 2022 lalu itu tidak memenuhi syarat. Namun urainya dengan kebesaran hati ketum dan dirinya sebagai sekjen disepakati bahwa hasil Munaslup 2022 itu akan diproses secara administrasi ke Kemenkumham. Dan alhamdulillah keluar 1 Agustus 2022 ucapnya. Namun Badarudin menyambung perkataannya. Riak-riak persetujuan sebelumnya memang sudah terjadi antara Syamsu Jalal selaku Ketua Mahkamah Partai dengan Muhdi PR dan dirinya, lalu kelompok Tommy dan sebagainya. Inilah benih-benih perpecahan yang hari ini belum selesai, paparnya. Oleh karena itu, saya dan orang-orang lama partai mengimbau pimpinan untuk fokus dalam beberapa hari agar partai terselamatkan dan bisa mendaftar ke KPU. Badarudin mengungkapkan bahwa masih ada waktu beberapa hari untuk mendaftar di KPU. Dia pun berharap ada islah sehingga semua permasalahan bisa diatasi. Tinggal menunggu kebesaran ketum dan teman-teman lainnya, tandas Badarudin. Dari Jakarta, tim liputan TV Harian Nasional melaporkan.